trauma main media sosial kah? Atau istri sampai nggak mau lihat HP kah? Iya, pastinya begitu. Males dah, enakan saya nonton racin gitu istri. Kalau lihat buka HP katanya itu ya muncul komennya jelek-jelek. Ya syukurlah ada yang juga mendukung saya. Gitu. Kita sudah berbuat baik untuk masyarakat. Ya dihujat kayak begini, siapa sih yang nggak kesel? Video kali ini dikisahkan oleh kepala dusun di Denpasar, Bali, yang mengusir Aisar Khalid, seorang influencer negara tetangga yang diusir warga Bali karena menghambat pekerjaan gotong royong masyarakat Bali, pasca bencana banjir. Dan seperti apa kisah yang sebenarnya, cerita dari sisi beliau. Kemudian ada juga nasihat untuk para netizen, mau itu dari negara tetangga maupun dari Indonesia itu sendiri, yang sepertinya kurang menggunakan logika cara berpikir berdasarkan fakta, yang terlalu membela bintang media sosialnya. Serta pelajaran untuk influencer negara tetangga, bagaimana cara memberi bantuan bencana di Indonesia. Karena influencer Indonesia juga memberikan bantuan peduli bencana, akan tetapi caranya tidak seperti yang dilakukan oleh influencer negara tetangga Aisar Khalid. Dan berikut ini videonya. Kita serentak di Denpasar melakukan kegiatan bersih-bersih sampah yang bekas banjir yang di pinggiran sungai itu. Pengangkutan kebetulan truknya kan hanya bisa satu jalur itu, dan posisi truk itu mundur dia. Habis itu ada alat berat itu bolak-balik lah. Habis itu tak tahu tiba-tiba tuh mereka datang itu sampai kejadian macet gitulah. Jadinya kita susah gitu. Jadinya mau aktivitas pengangkutan itu gitu. Karena anak-anak tuh tunduk semua sama saya. Wilayah sini ya, mulai dari sini sampai ujung tuh tahu sama saya. Jadi nurut sama saya. Aisar datang tanpa izin. Iya, dia tanpa izin. Nah, dari komen-komen di atas kan dia bilang sudah izin. Sedangkan kita di Bali itu ada banyak wilayah. Benar. Bapak ada trauma main media sosial kah? Atau istri sampai nggak mau lihat HP kah? Iya, pastinya begitu. Males dah, enakan saya nonton racin gitu istri. Kalau lihat buka HP katanya itu ya muncul komennya jelek-jelek. Ya syukurlah ada yang juga mendukung saya. Gitu. Kita sudah berbuat baik untuk masyarakat. Ya dihujat kayak begini, siapa sih yang nggak kesel gitu. Benar, Beli. Ya, ini dunia entertainment gitu. Ya hadapi dengan santai aja. Maksudnya segala sesuatu jangan dimasukin hati. Kalau kamu jadi Aisar, coba buktikan. Sebenarnya gue males ngebalesin komen kayak begini ya. Di video yang ini, yang dia komentar ini, ya, gue bilang kalau misalnya mau membantu, ya tidak perlu harus ke sana. Yang penting bantuannya itu tepat sasaran dan juga sampai ke penerima bantuan. Setuju. Tanpa harus buat gaduh. Mungkin maksud lu di sini, kok Denny sudah bantuin apa buat Bali? Dan masih ada lagi beberapa komentar yang gue temuin pada nanya, kalau Ko Denny sudah bantu apa? Nih, kalau lu mau tahu ya, baca. Ko Denis peduli Bali. Itu tandanya apa? Gua ada mengirimkan bantuan ke sana untuk para korban banjir. Dan tidak ada yang publikasikan. Nih, buktinya ya. Gua ada kirim ratusan sembako untuk orang yang membutuhkan. Jadi kemarin Viti Mbak Inem kan lewat tuh ya. Kalau misalnya dia tuh mau membantu korban banjir yang ada di Bali. Dan disitulah Ko Denis tergerak hatinya untuk ikut membantu. Jadi Ko Denis sama Mbak Inem itu udah berkoordinasi dengan orang-orang yang di sana, dengan posko-posko. Dan timnya Mbak Inem langsung kirimkan orang untuk langsung terjun ke Bali sana. Dan kalian bisa lihat ya, ini orang-orang yang sudah menerima bantuan dari Ko Denis. Ini juga ya, dan masih banyak lagi dan nggak perlu gua kasih lihat ke kalian semua. Kalian setuju. Bisa lihat Ko Denis peduli Bali. Jadi yang namanya kita, kalau Ko Denis ya, Ko Denis pribadi, yang namanya kita kalau membantu ya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu kasih lihat orang gitu ya. Gua nggak perlu kesana, gua nggak perlu bikin gaduh. Yang penting niat baik gua untuk membantu bisa tersampaikan ke korban-korban banjir yang ada di Bali. Itu aja tujuan Ko Denis ya. Nggak perlu repot bikin konten di sana, karena di sana juga lagi kena musibah, lagi riweh ibaratnya gitu ya. Yang penting kalau emang kita niat membantu, kita pakai cara yang terbaik dengan satu tujuan, bantuan kita itu tepat sasaran dan nyampe ke orang yang benar-benar
membutuhkan bantuan kita. Walaupun ini cuma bantuan kecil, tapi sangat amat bermanfaat di saat-saat genting saat ini untuk warga Bali. Jadi gue bikin konten ini karena lu sendiri yang nantangin gue untuk membuktikan kalau gue bisa bantu orang tanpa harus buat konten. Paham ya sampai sini ya? Bagus. Satu posko aja lepas dari sini. Udah selesai fotonya. Nah, itu ngerti kenapa waktu pas udah diusir baru bisa berpikir demikian? Apakah emang ini buat kebutuhan konten aja? Karena kalau yang udah pada kita tahu, pastikan udah ada posko-poskonya. Dan nggak usah nih lu langsung nolong orang, langsung ujuk-ujuk datang pas mereka lagi bersih-bersih begitu dan nutup akses jalan yang sudah ada. Intinya begini, niat baiknya memang bagus, tapi ada baiknya lagi kalau niat baik tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu sama pecalang-pecalang yang ada di daerah situ. Jadi ibaratnya lu itu bantunya juga lebih teratur dan lebih terkoordinasi dengan sangat baik begitu. Ini bukan masalahnya niatan lu baik terus abis itu kita tolak. Enggak, tapi lebih ke arah semuanya itu ada aturannya. Lu mau on cam, lu mau on frame, ya udah silahkan, tapi di posko yang terdekat. Gak usah sampai baper. Oh iya, apa-apa dikit-dikit sampai yang ngejual kesedihan banget. Nggak butuh kayak begitu. Tapi semuanya itu sudah dikoordinasikan dengan baik dan sudah benar-benar diarahkan ke posko aja. Udah, itu akan jauh lebih baik dan tentunya lebih terhormat menurut gue sih ya. Dan nggak perlu gila-gila apapun di konten sih. Iya. Bang Aisar sudah minta izin tonton full videonya di YouTube. Aku sudah nonton video fullnya di YouTube, gak aku skip-skip. Di sini aku sebagai orang Bali asli tidak bermaksud untuk menyudutkan Bang Aisar. Dan aku tidak membenarkan cara bapak tersebut buat mengusir Aisar. Aku sangat menyayangkan, tapi aku tidak menyalahkan juga bapak tersebut. Di video tersebut memang benar Bang Aisar sudah berkoordinasi, tapi dia koordinasinya itu dengan Basnas. Kalau menurutku harusnya sih ke Pecalang, harusnya sih. Karena Basnas dengan Pecalang itu tidak ada hubungannya sama sekali. That's why makanya pada saat Bang Aisar bagi-bagi, aku perhatikan kok tidak ada Pecalang yang standby gitu loh. Bahkan aku sempet kok lihat Bang Aisar berbagi rezeki sama dishub di sana. Tapi kan tetap aja, kalau seandainya di acara tersebut ada peran Pecalang, ketika bapak-bapak ini datang marah-marah, pasti bakalan dilerai sama Pecalangnya, atau bakalan diamankan, atau bahkan diinformasikan sama Pecalangnya pasti. Itu alasannya kenapa aku bilang Bang Aisar belum berkoordinasi dengan Pecalang di sana gitu loh. Karena emang peran Pecalang di Bali itu cukup penting sebenarnya guys. Terus aku lihat dari sudut pandang bapak-bapak ini juga, memang aku tidak membenarkan cara dia mengusir Aisar ataupun cara dia marah-marah secara kasar gitu. Tapi aku juga mewajarkan guys, kenapa bapak-bapak ini bisa marah-marah kayak gitu. Karena menurut analisa aku ya, yang pertama pasti bapak ini adalah seorang yang ikut menjadi korban di musibah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak ini sudah mau menjadi relawan buat turun ke TKP, ngangkutin sampah, buat bersih-bersih gotong royong, membersihkan sampah yang ada di sana. Dan perlu kalian tahu, gak semua orang mau jadi relawan buat bersih-bersih sampah yang ada di sana guys, jujur aja. Dan yang ketiga, itu kan kejadiannya sore hari, mungkin bapak itu udah capek dia guys, kerja guys, bersih-bersih sampah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia pastinya dikejar jam guys, karena kita nggak ada yang tahu Bali kapan lagi hujan. Kayak videoku yang kemarin aja itu udah mendung guys, dan malamnya itu beneran terjadi hujan deras lagi. Kalau kita sampai kalah dengan waktu, kita nggak mau terjadi banjir part 2 di Bali gitu loh. Benar itu, benar. Cepet-cepet buat gimana caranya supaya sampah ini bisa bersih sebelum hujan. Dan yang terakhir, ya mungkin pada saat lagi bekerja bapak ini terhambat dengan macet. Terus akhirnya ini menurut analisa aku ya, akhirnya mungkin dia cari tahu pusat macetnya ini dari mana, sampai akhirnya ketemu dengan Bang Aisar. Mungkin di sanalah langsung meledak emosinya dia. Seperti yang aku bilang tadi, alasan-alasannya itu sudah numpuk jadi satu, dan akhirnya pada saat ngelihat Bang Aisar langsung meluap gitu loh emosinya. Makanya dia sampai marah-marah kayak gitu. Buat siapapun, ya, ini influencer ya, ini kebiasaan banget. Saya melihat selalu suka seliweran di FYP saya.
di mana ada bencana, ada musibah, itu datang dan selalu ada kamera gitu. Benar. Dan ini terjadi lagi sama salah satu influencer ya yang dari Malaysia. Niatnya baik ya kan. Tapi lihat kondisi sayang gitu loh. Memangnya nggak ada tempat untuk membagikan bantuan Anda gitu. Contoh, izin dulu. Udah izin belum ke Cakalang, ya kan? Supaya kita datang ke satu daerah itu harus kulunungun dulu. Benar. Saya pribadi nih, misalnya saya ziarah atau saya ke satu tempat, saya datang, itu saya kulunungun, ya kan? Secara goibnya aja, alam semestanya itu saya kulunungun dulu, sama yang tidak nyata, ya kan? Apalagi ini sedang ada musibah di Bali. Itu pandangan saya. Kita ada empati juga lah kepada orang yang sedang dapat musibah, tidak hanya mencari cuan dari hasil kita membagikan donasi, gitu. Jadi semua ini sekarang influencer ya, influencer entah Ertong atau siapapun nanti ya, itu berdonasi itu tidak lepas dari kamera gitu loh, dan tidak tahu tempat. Mungkin ini salah satu teguran, kita nggak tahu ya. Allah itu atau Tuhan itu, alam semesta itu mengirim si bapak untuk maki-maki si influencer Malaysia ini, gitu. Iya, betul. Ya kan? Karena dia kesel mungkin. Ya kita harus tahu lah. Itu jalanan dan kondisinya mereka sedang bersih-bersih. Betul? Informasi yang seliweran nih di FYP saya itu sedang bersih-bersih mereka. Karena ada yang namanya sedang bagi-bagi sembako, bukan seorang yang terkenal aja itu bisa bikin macet. Apalagi ini dikenal sama orang banyak gitu loh, ya. Jangan di tengah jalan sayang, kan ada tempat, carilah tempat. Jadi kita harus hargai juga orang sedang bersih-bersih akibat dari banjir, ya kan. Ini jangan juga teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat TikTok dan seluruh rakyat Indonesia yang menghujat si bapak. Saya tidak menyalahkan si bapak juga. Kita harus melihat dari sisi pandangnya si bapak ini. Mungkin dia sedang capek, namanya orang kena musibah, kita kebanjiran dikit aja, capeknya luar biasa. Pindah-pindahan itu capek banget, luar biasa, apalagi di banjir besar di Bali. Ya kan? Banjir besar loh. Kayak apa porak-porandanya itu? Jalanan. Supaya normal lagi gimana? Mereka bersih-bersih. Terus lagi bersih-bersih datang tuh mau bagi-bagiin donasi. Itu yang membuat naik pitam si bapak. Bukannya tidak bersyukur mereka, bukan. Si bapak itu bukannya tidak bersyukur, tapi tahu situasi dan tempat. Kita sebagai penonton yang hanya seliweran di TikTok atau sosmed lainnya, jangan menghujat. Saya bilang, ini saya kasih tahu semua buat semuanya. Jangan menghujat. Oh kalau begitu Bali begini, orang Bali begini, jangan. Karena hujatan kalian yang tidak ada di tempat, tidak tahu situasinya, itu akan berbalik ke diri kita. Setuju. Benar itu. Hujatan yang kalian lontarkan, omongan yang kalian lontarkan yang tidak baik kepada si bapak, ya, dimana saat itu mungkin beliau benar sedang capek, sedang bersih-bersih, ya kan, malah timbul kemacetan, malah jadi kotor kembali. Itu akan berdampak loh ke kita yang menghujat, yang tidak tahu situasi sebenarnya di tempat itu. Saya ingatkan buat semua teman-teman, jika memang VTC ini sampai ke teman-teman dan sempat memiliki rasa benci dan menghujat si bapak atau orang-orang Bali, ya, tarik omongan kalian. Bertobatlah. Ya. Bertobat itu bukan hanya kelakuan salah yang besar. Itu mungkin mulut kalian kecil, tapi bisa berdampak besar loh ke kalian kalau salah tuduh, berkata yang tidak benar, berucap yang tidak benar. Ya. Itu akan berdampak ke kalian, apalagi jika kalian saat ini hidup kalian sedang mengalami banyak cobaan, banyak kesulitan. Ditambah dilontarkanlah kalimat-kalimat yang tidak baik dari mulut kalian yang kalian sendiri tidak melihat kejadian di lokasi.
Saya hanya mengingatkan kalian semua, tariklah kalian kalimat kalian dan bertobatlah. Bertobat. Dan saya informasikan, kalau sampai video ini sampai ke influencer Malaysia itu, atau influencer-influencer lainnya, tolonglah, jika berdonasi, ya, tahu tempat, kita datang ke satu tempat, itu harus izin dulu, kulo nuwun dulu kepada yang punya wilayah, ya, kepada yang punya wilayah. Jangankan yang manusia nyata, saya kalau datang ke satu tempat, begitu kaki saya menginjak, udah kota yang lain, saya kulo nuwun dulu kepada alam semesta yang di sekitar situ, luhur di situ. Merinding, ya, Pade. saya kulo nuwun, assalamualaikum dulu. Dan saya kulo nuwun kepada manusia yang nyata. Apalagi ini melibatkan orang banyak nanti bagi sembako. Tata krama, etika kita tuh harus ada. Datang ke satu tempat, izin dulu dong sayang. Ingat nih, buat teman-teman semuanya yang sudah berucap Bali, oh ternyata begitu, orang Bali begitu, ya, si bapak begitu. Jangan, tariklah omongan kalian. Apalagi kalian sedang hidup kalian tuh sedang sulit, ya, sedang mengalami kesulitan, sedang ada bencana. Tambah lagi omongan kalian yang tidak baik yang kalian lontarkan, semakin banyak ujian hidup kalian. Dari keseluruhan video yang telah kita saksikan bersama, sepertinya semua sudah cukup jelas. Dan untuk garis besarnya, bahwa jika kita bertamu ke wilayah lain, pastinya kita harus izin terlebih dahulu, atau berkoordinasi pada masyarakat setempat yang berwenang dalam urusan tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh seorang wanita dari warganet Indonesia. Dan juga, kita tidak perlu memaksakan diri, terutama untuk para konten kreator yang setiap kali memberikan bantuan, seperti yang telah dijelaskan tadi, selalu saja harus direkam, kemudian harus selalu diviralkan. Faktanya tidak semua masyarakat menerima hal yang demikian, salah satu influencer Indonesia sudah memberikan contoh yang baik, semoga kita juga bisa berbuat demikian. Dan juga untuk para netizen Indonesia, kita harus menggunakan hati, dan harus menggunakan logika. Jangan sampai kita sama seperti netizen negara tetangga, yang selalu memiliki niat untuk merendahkan Indonesia, meskipun melalui jalur bantuan atau kemanusiaan. Untuk itu janganlah kita terlalu memuja-muji para bintang kalian yang berasal dari negara tetangga, sampai lupa yang mana yang harus dianggap sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu hal yang salah. Serta hindarilah kepentingan yang terlalu membela, tanpa memikirkan lagi kondisi dan situasi yang ada. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.